Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau rajaku, Kaulah benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Lagi dari awal bersama katakan, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Mari angkat tangan kita syukur kepada Tuhan. Syukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu
setiap langkahku. Ku memujimu, memujimu. Ku memujimu. Ku memujimu. Mari melayangkan sembah kita, bersyukur. Kami memuji Tuhan. Biara masyara lamu. Kaulah yang baik Ya Allah yang sangat baik buat kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mari naikkan syukurmu lebih lagi kepada Tuhan. Kiparala basyarala barala barala barala. Kiparala barala 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 barala. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sudah Dia berikan buat setiap kita. Biarlah pagi hari ini kita kembalikan syukur kepada Tuhan. Sikarala barala 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 barala. Mari engkau yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, buka kedua tangan kita bersama saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Naikkan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat nafas hidup-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing pribadi berkata-kata berterima kasih kepada Tuhan. Tidak ada kata lain selain kita berterima kasih. Yesus sangat baik, bahkan teramat baik buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Mari nyatakan, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Dia selalu ada menyertai langkah hidup kita. Dia Immanuel, amin. Mari bersuka kita bersama. Katakan kepada Tuhan, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang sekarang akan selalu berada tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku. Kau sumber kuatku. Tepuk tangan sama-sama. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Siapa Dia? Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, katakan selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Oh, Kau sahabat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia sahabat sejati kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan Kau luar biasa baik. Dan di dalam setiap keadaan, di dalam setiap permasalahan, di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan pasti kami percaya mendatangkan kebaikan di dalam setiap kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Shana. Kina masyana. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan.
Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari angkat tanganmu bersama, katakan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Di persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Yang percaya, mari angkat tangan kita bersama dan katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Saya undang kita bangkit berdiri bersama, katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, Kau yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari buka kedua tangan kita bersama dengan percaya, katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, kami percaya sementara kami menyembah, selama ku menyembah, mujizat
pasti terjadi. Oh, ada mujizat di tengah kita. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, naralamo, naralamo. Oh, naralamo, naralamo. Berulang kali Tuhan menolong hidup saya, saudaraku. Dan saya terlalu percaya kalau pagi hari ini Dia juga sanggup menolong kehidupan kita. Berapa banyak kau percaya, angkat kedua tangan kita bersama. Dialah pengharapan kita satu-satunya, tempat perlindungan kita satu-satunya, sumber segala pertolongan kita satu-satunya. Dan Dia selalu dapat diandalkan, dan janjinya tidak pernah terlambat, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oh, naralaba, shanaralabo,
Kina masyara barala 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 barala. Kina barala barala barala. Kuna barala barala barala. Shana barala 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 barala. Kuna masyana barala barala barala. Kuna barala barala. Sharala barala barala barala. Sharala barala 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 barala. Kina barala 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 barala. Shara barala 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 barala. Berapa banyak dari kita pagi hari ini mau percaya bahwa Dia sanggup menolong setiap kita. Mari berbahasa roh bersama-sama. Shanarala barala. Bangun imanmu pagi hari ini. Shanarala barala barala. Kona barala basyara barala barala. Kira barala 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 basyara barala barala barala. Kira barala 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 basyara barala barala. Kira barala 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 basyara barala barala. Kira barala 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 basyara. Kira barala barala. Kina barala barala. Kana barala barala. Kina masyana. Kana masyana. Kira barala barala. Kami percaya Engkau sanggup. Engkau terlalu sanggup menolong kami. Dia sanggup menolongku sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Kasih-Nya kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Mari nyanyikan bersama, katakan Dia sanggup menolongku sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Kasih-Nya kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Dengan iman percaya katakan Dia sanggup menolongku sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Oh, kasih-Nya kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Satu kali lagi jadikan ini pernyataan iman kita. Dia sanggup menolongku. Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Oh, dan kasih-Nya kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus
semuanya amat sangat baik. Itu sebabnya jadikan kami umat yang selalu bersyukur di dalam segala keadaan. Sehingga fokus hidup kami adalah kepada Kristus dan kemuliaan-Mu. Dan kami mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ya Bapa, urapi kami semua supaya kami dijamah oleh kuasa firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk. Selamat siang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hidup Positif Karena Beriman. Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat 18 akan saya bacakan untuk saudara, demikian bunyinya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ayat 18, mari kita baca bersama, 2, 3. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Amin. Saya pernah membaca kisah tentang seorang yang merasa bosan tinggal di rumahnya dan dia bermaksud menjual kepada orang lain. Lalu dia menghubungi temannya yang punya sebuah biro promosi dan kemudian dia bilang, bisa enggak kamu tolong saya membuat draft kata-kata yang bagus, saya mau jual rumah supaya rumah saya kalau iklannya bagus cepat lakunya. Temannya itu membuat draft yang diminta lalu datang dan bilang, bagaimana kalau kalimatnya begini, dijual rumah 2 lantai yang terawat baik dengan pemandangan menarik. Luas tanah 1000 meter persegi, luas bangunan 800 meter persegi. 4 kamar tidur, 4 kamar mandi, garasi untuk 2 mobil, ruang tamu menghadap pantai. Ada kolam renang dan taman yang asri. Sangat tepat untuk ditinggali bersama keluarga. Tiba-tiba orang ini bilang, itu rumah sebagus itu siapa yang punya? Loh ini kan rumah kamu, yang kamu mau jual, yang saya bikin kata-kata iklannya supaya menarik orang lain. Oh ya, saya kok tidak merasa bahwa rumah saya seindah itu. Tapi kalau itu memang rumah saya berubah pikiran. Sorry, saya tidak jadi jual rumah itu. Saya rasa itu rumah terbaik yang dirindukan semua orang. Apa yang kita bisa tarik dari kisah ini? Saudara, seringkali kita kurang mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kita selalu melihat kekurangan-kekurangan, hal-hal yang negatif dari apa yang kita miliki. Kita rasa rumah kita tidak lebih bagus dibandingkan rumah orang lain. Kita pikir istri orang lain lebih baik dari istri kita. Suami orang lain lebih baik dari suami kita. Pekerjaan orang lain lebih baik dari pekerjaan kita. Padahal kalau kita renungkan lebih dalam, apa yang Tuhan sudah beri kepada saya dan saudara adalah pemberian yang terbaik bagi kita masing-masing. Sehingga kita harus banyak mengucap syukur. Sebetulnya kehidupan ini bisa dilihat dari 2 sisi yang berbeda. Dari sisi positif atau dari sisi yang negatif. Kalau saudara lihat gambar ada gelas diisi air setengah. Half full or half empty. Setengah penuh atau setengah kosong? Sebetulnya sama saja. Setengah penuh atau setengah kosong sama-sama setengah gelas.
Tapi orang negatif berkata, aduh gelasnya sudah setengah kosong, dikit lagi ludes. Tapi orang positif berkata, wah gelasnya masih ada airnya setengah, masih cukup membasahi kerongkongan saya yang kering sehingga saya segar kembali. Saudara, orang optimis beda dengan orang pesimis. Orang pesimis selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Orang optimis selalu melihat kesempatan di tengah kesempitan. Orang percaya adalah orang yang yakin kesempitan manusia adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Karena itu milikilah pandangan yang benar tentang kehidupan ini. Berfokuslah pada hal yang positif. Pikirkan perkara-perkara yang baik dan benar. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Fokus pada hal-hal yang baik, positif, dan benar. Coba kita lihat gambar berikut ini. Bisa lihat Bapak Ibu gambar di depan? Gambar di depan gambar apa? Gambar nenek tua atau gadis muda? Siapa yang bisa lihat gambar nenek tua? Boleh angkat tangan? Siapa yang bisa lihat gambar gadis muda? Boleh angkat tangan? Wah, lebih banyak ya. Gambar di depan ini gambar apa? Gambar nenek tua atau gambar gadis muda? Bisa lihat nenek tua sedang begini, saudara sekalian, hidungnya ke depan. Atau gadis muda, pipi kirinya yang kelihatan, memandang jauh ke depan. Sekali lagi, siapa yang lihat gambar nenek tua? Siapa yang lihat gambar gadis muda? Siapa yang tidak lihat gambar? Kesalahan bukan pada gambarnya saudara, pada mata Anda rupanya. Mungkin saudara bilang, yang mana gadis muda, yang mana nenek tua? Percayalah saudara, gambar yang sama kita bisa lihat sebagai gadis muda atau sebagai nenek tua. Yang saya maksudkan adalah kita bisa melihat hal yang sama, pandangan kita, persepsi kita, asumsi kita bisa berbeda. Nah karena itu belajarlah melihat selalu dari sisi yang positif. Ketika Daud melihat raksasa Filistin yang bernama Goliat, gede bener kan? Semua tentara Israel ketakutan. Mereka teriak, wih gede bener ini raksasa. Pasti mereka akan mengalahkan kita. Pasti raksasa ini akan melumat saya. Daud juga ketika lihat raksasa itu sama saudara. Dia tidak lihat raksasa Filistin itu sebesar tikus. Dan dia teriak, wih gede bener ini raksasa. Jidatnya juga gede dan lebar. Jadi kalau aku ketepel pakai batu mustahil meleset. Saking gedenya pasti dia mati. Sama kan melihat masalahnya. Tapi cara pandangnya sungguh sangat berlainan. Saya yakin begini, orang beriman itu selalu positif. Tapi tidak semua orang yang berpikir positif adalah orang beriman. Cara berpikir positif dasarnya adalah buku psikologi sekuler yang dijual di toko-toko buku umum. Tetapi dasar daripada iman adalah firman Allah. Kita percaya kepada Allah yang baik dan Dia menjanjikan perkara-perkara yang baik. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara belajar melihat hidup ini dari sudut pandang yang tepat. Ada ungkapan berkata, a negative mind will never give you a positive life. Sebuah pemikiran yang negatif tidak akan pernah memberikan kepada saudara hasil yang positif, hidup yang positif. Input akan menghasilkan output. Inputnya negatif, outputnya negatif. Inputnya positif, outputnya juga positif. Sikap yang positif mampu membuat kita melihat karya Tuhan yang indah dalam situasi negatif apapun. Tiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Pasangan hidup saudara, ada kelebihannya? Ya. Ada kekurangannya? Ya. Kalau saudara lihat terus kekurangannya, engkau jengkel, kesal, marah, pengennya cerai.
Tapi kalau engkau lihat kelebihannya lebih daripada kekurangannya, kita mensyukuri loh rahmat Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Gereja ini kekurangannya ada? Pasti. Gereja ini kelebihannya ada? Pasti. Saudara mau fokus kemana? Melihat kekurangan dan imanmu runtuh, atau melihat kelebihan dan imanmu meningkat terus, dan kita akan mengalami mujizat dan kuasa Allah. Tergantung dari cara pandang kita. Dan saya berharap kita menjadi orang yang selalu melihat sisi positif dari kehidupan itu. Karenanya mari kita belajar pagi ini dari seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus yang tetap berpikir positif, bersikap positif, hidup positif ketika menghadapi 3 masalah yang secara manusia sangat buruk kondisinya. Yang pertama, kita harus tetap positif dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Boleh saya tahu siapa Bapak Ibu yang pernah mengalami keadaan yang tidak menyenangkan? Kondisi yang gak enak, lingkungan yang gak mendukung ada? Kita semua pasti pernah mengalami itu. Tapi dibandingkan dengan Paulus, pengalaman kita bukan apa-apa. Sebab di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27, Paulus menceritakan ini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, lapar, dahaga, berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Sejelek-jeleknya kita rasanya gak pernah ngalami nasib seburuk atau keadaan yang sejelek yang dialami Paulus. Pernah dicambuki 5 kali, 5 set, 1 setnya 39 pukulan, bayangkan. Karam kapal pernah, terkatung-katung di laut pernah. Sampai sekarang pun dia bilang, aku dalam penjara, namun aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena keadaan boleh buruk, tapi dia melihat dengan mata iman. Ada rencana Tuhan yang indah di balik keadaan yang tampaknya buruk. Dan itu diutarakan pada ayat yang ke-12 dari Filipi 1. Aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Kalau hidup kita orientasinya mencari kenyamanan, kita akan komplain, mengeluh ketika keadaan tidak enak. Tapi ketika orientasi hidup kita adalah supaya Kristus dipermuliakan, supaya Injil disebarluaskan. Walaupun kondisi kita tidak nyaman, asal Kristus tetap dikumandangkan, aku akan tetap bersukacita. Apa alasan yang menyebabkan Paulus sekalipun di dalam penjara tetap bersukacita? Itu diutarakan pada ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Pemenjaraan Paulus itu hal yang tidak nyaman bagi Paulus. Tapi melalui pemenjaraan, keadaan yang negatif itu, justru Injil disebarkan sampai masuk ke istana Kaisar. Saudara tahu bahwa Paulus itu dianggap penjahat kali berkakap, karena dia mempropagandakan satu khotbah pengajaran bahwa Kaisar bukan Tuhan, Kaisar bukan Kurios. Yesus adalah Kurios, Yesus adalah Tuhan. Karena itu dia ditangkap. Dan sebagai penjahat kelas 1, dia tidak boleh lepas. Karenanya selalu dijaga setiap hari minimal oleh 2 orang prajurit Roma yang biasanya mengawal Kaisar. 1 prajurit di kanan, 1 prajurit di kiri. Tangan kanannya Paulus yang kanan diborgol, ke tangan kirinya penjaga yang 1. Sedangkan tangan kirinya Paulus itu diborgol juga dengan tangan kanan penjaga yang ada di sebelah kirinya. Jadi kiri kanan ada penjaga dan diborgol tangannya kepada Paulus. Dan penjaga yang gede-gede itu bilang, Paulus,
Jangan macam-macam ya. Kamu nggak akan mungkin bisa lari daripada kami. Tangan kirimu dan kananmu diborgol kepada kami. Paulus bilang, aku nggak akan lari kemana-mana, percayalah. Aku terikat sama kamu, tapi ingat loh, kamu juga terikat sama saya. Dan saya bisa injili kamu terus menerus setiap hari. Kamu nggak boleh lari kemana-mana. Dan kamu akan bertobat gara-gara dekat-dekat sama saya. Ada orang kalau makan bareng-bareng agak sungkan deket pendeta makannya. Aduh jangan deh, lama-lama kalau deket pendeta bisa jadi ketularan jadi pendeta nih. Nanti kalau saya bohong-bohong usahakan nggak enak juga nih, deket-deket transfer nih sama pendeta nih. Saudara tahu Paulus dijaga 24 jam sehari. Ada 3 shift, 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam menjaga dia 2 orang, 2 orang lagi 8 jam, 2 orang lagi menjaga dia 8 jam. Dan terus-terusan Paulus menginjili siapapun yang menangkap dia. Siapapun yang mengawal dia. Bertobat semuanya saudara. Sampai akhirnya orang-orang memberitakan Injil itu juga ke istana raja. Memang pemenjaraannya jelek. Tidak ada orang yang mau dipenjara. Tapi kalau melalui itu Injil dipermuliakan. Bukankah luar biasa? Dan yang kedua dikatakan di ayat yang ke-14. Efek positifnya dari pemenjaraan Paulus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Orang kafir diselamatkan karena penginjilan. Orang percaya tambah berani memberitakan firman. Lihat tuh Paulus dipenjara karena Kristus, tetap setia, malah orang-orang lain bertobat. Sehingga akhirnya banyak orang yang lebih lagi bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita belajar melihat hikmah yang positif dari keadaan yang kurang baik. Ada orang kena serangan jantung, sampai dirawat ke rumah sakit, masuk ICU, dan setelah itu harus dirawat jalan di rumah cukup lama, sekian bulan. Satu kali ketika pendeta mengunjungi rumahnya, orang ini bilang, aduh Pak Pendeta, ini penyakit saya bahaya sekali, jelek sekali kondisinya, buruk sekali keadaan saya, untung saya tertolong. Saya sih tidak mengharapkan saya dapat serangan jantung lagi. Dan saya juga tidak pernah mengharapkan keluarga saya, anak saya, kenalan saya ada yang kena penyakit semacam ini. Karena kondisinya sangat jelek. Lalu pendeta itu berkata, saya tahu kondisi Anda sangat buruk waktu itu. Tapi ada hikmahnya enggak? Ya kalau saya pikir sekarang ada sih. Hubungan saya dengan istri menjadi lebih dekat. Karena waktu saya di rumah sakit, istri saya yang biasanya sibuk nungguin saya loh Pak siang malam. Anak-anak saya yang udah pada kerja itu gantian menjaga saya. Jadi komunikasi keluarga lebih lancar. Hubungan dengan Tuhan gimana? Oh apalagi Pak, kena serangan jantung ingat sorga Pak. Wah saya bertobat langsung, semua dosa-dosa saya ngaku semuanya. Dan karena saya bertobat, lebih cinta Tuhan. Sekarang rajin loh Pak saya doa. Saya suka dengar lagu-lagu rohani, baca Alkitab. Kan lebih banyak harus istirahat. Saya isi dengan nonton televisi, khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan. Lebih dekat Pak saya sama Tuhan. Mau sakit lagi? Oh enggak mau Pak, tidak mau. Sakitnya jelek, tapi dibalik semuanya itu ada hal positif yang Tuhan kerjakan. Nah hal positif itu yang kita harus lihat dalam hidup ini. Saya pernah khotbah di Sydney, di Australia saudara. Sebelum khotbah ada yang kesaksian. Jadi mereka itu orang Indonesia, berapa waktu tinggal di Australia, lalu apply, mengajukan permohonan jadi permanent residence dan kemudian ditingkatkan menjadi citizen, jadi warga negara kanguru ini. Lalu suaminya bilang gini dalam kesaksian itu, saya dulu pernah 6 tahun kerja di Singapura, bahasa Inggris saya cukup bagus. Masalahnya istri saya itu nggak pernah tinggal di luar negeri, orang Selawi, deket Tegal, bahasa Indonesia aja medok Jowo, apalagi bahasa Inggris. Padahal untuk melamar itu kan ada tes bahasa Inggrisnya. Lah saya takut istri saya nggak keterima. Karena itu saya suruh dia les. Wong taunya cuma yes, no, paling banter or katanya. Nah namun karena usia sudah tidak terlalu muda, rasanya otak udah karatan, susah juga loh belajar bahasa Inggris saudara sekalian. Sampai satu kali ada kejadian begini.
Si istri itu nanya sama suaminya, "Pap, kira-kira soalnya gimana sih? Saya dengar sih katanya tesnya itu essay. Nanti ditanya, misalnya Anda mau ke luar negeri, lalu pergi ke airport, mesti check in, mesti ngurus barang. Coba ceritakan itu, ditulis gimana dalam bahasa Inggris." Waduh, aku nggak bisa ini nulis begini. Ya kamu mesti belajar, ya belajar gimana? Nanti pertanyaannya juga apa saya nggak tahu. Udah hampir putus asa. Satu kali si istrinya itu lagi belanja di sebuah supermarket, saudara. Lalu waktu dia belanja, mau pulang, bawa barang belanjaannya masuk bagasi mobil, dia lihat mobilnya kok penyok. Buk, rupanya ada penumpang lain yang bawa mobil, nggak hati-hati, nggak lihat, nabrak waktu mundur, duas, cukup keras, penyok tuh mobil. Orangnya masih ada di situ. Si istri ini kaget, langsung telepon suaminya di kantor. "Pap, cepet kesini, mobil kita ditabrak orang. Gimana ya?" Suaminya bilang, "Aku lagi kerja, nggak bisa pulang sekarang. Kamu ngomong kepada orang itu, minta penggantian asuransi. Biasanya kalau ada polisi yang lewat, kamu cerita bahwa bukan salah kamu." Lah saya ini ceritanya gimana bahasa Inggris? Nggak bisa, pokoknya mesti bisa. Saudara, and there is a power of kepepet. Jadi waktu orang itu kepepet, maka dia mulai ngomong. Ya ngomong bahasa Inggris sepotong-potong, bahasa Indonesia campur Jawa, ya campur bahasa Tarsan. Intinya pokoknya dapet lah, orang itu ngerti bahwa oke, nggak apa-apa ditabrak, tapi tolong dong supaya saya bisa dapat klaim asuransi dan saya tidak perlu keluar uang. Waktu ada petugas keamanan datang, "Oke, nanti kamu bikin aja surat laporan secara tertulis dan kamu ajukan ke asuransi." Nah besoknya suaminya mulai membikinkan laporan tertulis itu. Tapi suaminya bilang, "Saya kan bukan saksi mata, jadi kamu yang mesti ngapalin, titik komanya kamu hafalin, kalau ditanya-tanya kamu mesti jelasin." Ya dah, saya hafalin, diapalin saudara. Pendek cerita, keluarlah klaim asuransinya. Jadi mereka nggak usah bayar perbaikan mobil. Beberapa minggu setelah itu, tes bahasa Inggris. Dan soalnya saudara tahu, seandainya Anda ada di jalan raya dan mobil Anda ditabrak orang, apa yang harus Anda lakukan supaya mendapatkan klaim asuransi? Dia bilang, "Loh itu kan yang saya alami." Dia tulis, langsung dapat A. Saudara-saudara, sekarang sudah citizen di Australia. Allah melakukan sesuatu yang dahsyat, melampaui pemikiran kita. Karena itu kalau saudara sedang menghadapi keadaan yang tampaknya jelek, jangan ngomel sama Tuhan. Sebab sang sutradara agung belum selesai mengerjakan kita. Pada akhirnya happy ending. Kalau belum happy berarti belum ending. Tuhan masih akan melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara. Karena hidup di dalam Kristus ujungnya adalah happy ending. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua saudara sekalian, kita juga harus tetap bersikap positif, bukan hanya menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, namun menghadapi orang-orang yang menyebalkan. Pernah ketemu orang yang nyebelin? Pernah tahu orang nyebelin, saudara? Kita baik sama dia, dia jahat sama kita. Kita tolongin dia, dia fitnah kita. Kita kasih duit nih, kita kasih bantuan. Dia jelek-jelekan nama kita di luar. Sampai kita gerem, ini orang gimana sih? Saya baik sama dia, kok dia begitu sama saya? Kira-kira di Surabaya ada nggak orang menyebalkan seperti itu? Ada. Makin sedikit atau makin banyak? Banyak. Coba lihat kiri kanan. Bukan Anda kan yang dimaksudkan pendeta? Tolong tanya sama sebelahnya. Anehnya saudara, orang menyebalkan itu biasanya panjang umur loh. Sehingga kita cukup lama bersama dengan dia di atas muka bumi ini. Ngeselin aja, Paulus bilang ini duri dalam daging nih. Dan biasanya orang yang nyebelin itu orang dekat atau orang jauh? Dekat. Siapa yang paling nyebelin suami? Istri. Siapa yang paling nyebelin istri? Suami. Kadang-kadang sebel sama orang yang dekat dengan kita. Suami panglima, istri pang-6. Kan saktian istrinya saudara. Suami pemenang, istri lebih daripada pemenang. Suami kalau ngomong lantang seperti singa dari Yehuda, tapi di rumah dia punya singa betina. Lah saudara, kita kan kadang-kadang bisa jadi sebel nih dengan hal semacam ini. Paulus ternyata menghadapi orang-orang yang menyebalkan. Saudara tahu, Paulus adalah orang yang punya integritas. Dia memberitakan Injil karena kasih dengan motivasi lurus.
Tapi ayat 15 sampai 17 dia bilang, ada orang yang memberitakan Injil karena dengki, karena perselisihan. Emang cuma dia yang bisa pelayanan? Saya juga bisa. Ada orang yang memberitakan Injil bukan dengan motivasi murni, tapi demi jabatan, demi uang, demi popularitas. Paulus bisa kesal loh saudara-saudara. Lihat orang-orang semacam itu. Karena namanya juga kan bisa rusak. Gara-gara orang-orang yang motivasinya jelek, dipikir Paulus juga bisa punya motivasi semacam itu. Dan tentu dia tidak mau. Tapi ayat 18 tadi luar biasa. Dia bilang, apapun yang terjadi dengan orang-orang itu, aku tetap bersuka cita. Karena yang penting bagaimanapun juga, Kristus diberitakan. Dan tentang hal itu aku akan bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Asal Injil diberitakan, haleluya, banyak jiwa yang diselamatkan. Nah inilah sikap yang kita juga harus pelajari dari Rasul Paulus, yaitu belajar melihat sisi positif bahkan dari orang-orang yang menyebalkan. Biarin deh soal motivasi kan dia urusan sama Tuhan, bukan urusan sama saya. Yang penting dia pelayanan, memberitakan Yesus, banyak orang bertobat, banyak orang diselamatkan. Lagi pula kita harus belajar melihat bahwa orang-orang yang menyebalkan itu seringkali menjadi alat Tuhan loh untuk memproses saya dan saudara supaya karakter kita yang jelek menjadi lebih baik. Jadi kalau ada orang menggosipkan saudara, percayalah gosip sama dengan digosok supaya makin sip. Kalau ada orang yang jengkelin aja kita bilang Tuhan rupanya dia memproses saya supaya saya lebih sabar. Ada orang yang fitnah kita, Tuhan ini proses supaya saya bisa mengampuni orang lain. Buah-buah rohnya menjadi muncul. Sebab kalau saudara jengkel terus sama orang lain, karakter kita tidak terbentuk. Kalau saudara orang yang gampang tersinggung, Tuhan akan pertemukan saudara dengan orang yang selalu akan menyinggung saudara. Sampai rasa tersinggungmu habis. Dan kalau Tuhan bilang, bagus prosesnya sudah selesai. Maka dia akan memberkati kita. Karena itu walaupun saudara ketemu dengan orang menjengkelkan, orang ngerjain kita, take it easy, enjoy saja. Karena kita percaya ada rencana Tuhan yang indah. Saya pernah dengar cerita nih saudara, ada beberapa orang rombongan pergi ke Amerika Serikat. Lalu ada satu orang bapak kaya, tapi belum pernah pergi ke Amerika. Jadi diajak sama teman-temannya, yuk ke Amerika jangan kerja terus. Ke Amerika jalan-jalan, ya udah, saudara. Lalu dia mendarat di airport di Amerika Serikat. Antriannya kan panjang tuh, mesti di imigrasi, mesti dicetok. Aduh, lama bener nih. Tiba-tiba dia lihat, kok antrian itu kok sepi ya? Lah itu kan ada buat turis, ada yang buat warga negara sana, buat citizen sana, saudara. Lalu teman-temannya godain, lu orang kaya ke sana aja, kita ngantri di sini nggak apa-apa. Oh boleh ya? Boleh, coba aja. Wah. Dengan gaya mantap dia maju. Begitu dia sodorkan paspor Indonesia, itu petugas imigrasi berkata, are you citizen? Kamu warga negara? Orang ini gak terlalu pintar ngomong Inggris. What? Citizen? No. Rolex katanya. Dia tunjuk arlojinya saudara. Orang petugas bilang sana. Wah pulang lagi dia. Dia bilang wah keterlaluan tuh orang penjaga. Masa jam gua bagus-bagus Rolex disebut citizen? Wah udah di sini aja katanya. Saudara-saudara, padahal dia dikerjain sama teman-temannya, diketawain sama teman-temannya. Tapi enjoy saja. Jadi kalau saudara satu kali ditolak sama orang lain, jangan marah. Kualitasmu bukan citizen. Kualitas saudara Rolex, saudara-saudara. Jadi kualitas Rolex tetap bersuka cita di dalam segala keadaan. Haleluya. Tuhan mau karakter kita itu, karakter yang diproses menjadi lebih indah. Dan saya mau kasih satu tips sederhana. Bagaimana supaya kita bisa menerima kekurangan, kelemahan orang lain, walaupun tampaknya itu menjengkelkan. Yaitu belajarlah berempati. Apa itu empati? Empati artinya kita memposisikan diri pada posisi orang itu, sehingga kita bisa melihat dari sudut pandang matanya, kita bisa merasa apa yang dia alami seandainya kita ada pada posisi orang tersebut. Dengan empati, saudara-saudara, melihat dari sudut pandang orang lain, kekesalan kita akan berubah menjadi belas kasihan.
Karena kita sadar tiap orang itu ternyata punya pergumulan sendiri-sendiri. Dan kalau kita belum masuk menghayati kehidupannya, kita belum ngerti kenapa kok dia bertindak semacam itu. Satu kali ada 2 orang anak kecil umur 3-4 tahun naik bus sama papahnya, bus umum. Ini 2 anak lagi duduk, wah berantem saudara, wah. Langsung lalu tendang-tendang bangku yang ada di depannya. Wah dorong-dorongan sampai nggak sengaja satu kali kepala orang penumpang lain yang duduk di depan didorong juga saudara. Ngamuk orangnya. Karena bapaknya dari tadi walaupun anaknya begitu diam aja ngelamun aja. Itu orang berdiri dia bilang, anak kamu itu kurang ajar, masa kamu bapak diam aja. Bapak itu tiba-tiba kaget seperti orang siuman bangun tidur. Dia bilang, aduh sorry, maaf saya akan tertibkan anak saya. Tapi saya perlu kasih tahu Pak, maaf saya begini itu karena kami baru saja mengubur istri saya yang ditabrak mobil 2 hari yang lampau. Jadi saya sedang sedih dan mungkin anak-anak juga karena kehilangan ibunya berlaku liar semacam ini. Dan saya tadi lagi berpikir, kalau saya kerja, ini anak-anak dengan siapa nanti di rumah, siapa yang merawatnya. Jadi maafkan saya Pak, saya tadi ngelamun. Saudara tahu? Orang yang semula kesel ketika mendengar situasi orang itu berubah dari kekesalan menjadi pemahaman, menjadi belas kasihan. Karenanya mari kita belajar memahami orang-orang lain. Dan dimanapun kita berada, belajarlah bukan menabur benih kepahitan, bukan menabur benih kejahatan, taburkanlah benih kebaikan. Maka kebaikan akan beralih, berpulang kepada kita dan kita juga bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ingin ajak saudara melihat sebuah video klip. Bagaimana kalau kita menabur kebaikan. Kebaikan itu juga akan ditiru, diteladani banyak orang lain. Sehingga kita bersuka cita. Dan hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita saksikan. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play. One day, one day, one day, one day, one day, one day. It's not about win or lose, 'cause we all lose when they feed on the souls of the innocent. Blood-drenched pavement, keep on moving though the water stay raging. In this maze, you can lose your way, your way. It might drive you crazy, but don't let it face you, no way, no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play. One day, one day, one day.
children will play. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Belajarlah menabur benih kebajikan. Hidup kita akan lebih berbahagia dan kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saudara tetap bersikap positif menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Tetap bersikap positif menghadapi orang yang menyebalkan. Dan yang ketiga, tetap bersikap positif menghadapi masa depan yang tidak pasti. Filipi 1 ayat 19 sampai 22a berkata, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Status Paulus pada waktu itu orang tahanan. Dia belum tahu apa vonis yang akan dijatuhkan oleh kaisar. Apakah bebas ataukah dihukum pancung, dihukum mati. Dia berkata kepada jemaat Filipi, aku yakin oleh doamu aku akan diselamatkan. Maksudnya aku akan lepas daripada penjara. Tetapi seandainya tidak, aku mau baik oleh matiku atau oleh hidupku, Kristus dipermuliakan. Inilah sikap hidup orang beriman. Kita yakin perkara-perkara yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, yang kita impikan akan terjadi. Tapi seandainya tidak, asal Tuhan dipermuliakan oleh kondisi apapun, aku akan tetap bersuka cita. Itu yang harus ada dalam hidup kita. Kalau misalnya kita mendoakan orang, lalu oleh kehendak Tuhan orang itu sembuh, kita bersyukur. Tapi kalau ada anggota keluargamu sudah ada di rumah sakit, kita sudah berdoa, kita minta hamba Tuhan datang untuk tumpang tangan, ternyata dia mati. Percayalah, mati di dalam Kristus sebetulnya sehat sempurna di dalam kerajaan sorga. Kalau enggak sehat sempurna di bumi, sehat sempurna di sorga. Bahkan apa yang paling menakutkan bagi banyak orang? Mati kan? Tapi bagi orang percaya, mati adalah tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Cuma ciluk, bah. Itu sebabnya apa yang kita takutkan dengan hidup ini. Percayalah, Yeremia 29 ayat 11. Allah ini punya rancangan-rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara-saudara, baik dengan hidup kita, baik dengan mati kita, biarlah Kristus dipermuliakan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi kita tahu siapa yang pegang hari esok. Yaitu Tuhan, Sang Allah yang penuh dengan kasih, yang akan memberikan perkara-perkara baik bagi saya dan saudara. Yang penting ketika kita hidup, hidup artinya bekerja, memberi buah, jadi berkat bagi banyak orang. Manfaatkanlah waktu dalam hidup saudara, bukan untuk bermalas-malasan, bersantai-santai, melakukan sesuatu yang pasif, tetapi giat, ulet, lakukan yang terbaik. Maka masa depan itu yang baik ternyata sudah kita dapatkan mulai sekarang. Saya membaca kisah seorang anak yang miskin yang dilahirkan di Kiev, Ukraina, yang sekarang sedang bertempur dengan Rusia. Usia 16 tahun dia dengan ibunya menjadi imigran ke Amerika Serikat mencari peruntungan nasib yang lebih baik. Tapi ternyata susah cari pekerjaan di Amerika. Sehingga mereka terpaksa beberapa waktu harus tidur beralaskan tanah, beratapkan langit. Dan mereka dapat makanan dari pembagian jatah gratis pemerintah kepada para homeless, orang-orang yang gak punya rumah.
Saudara, sekian waktu setelah itu, orang ini yang namanya Yan Koum kemudian diterima bekerja sebagai bagian cleaning service, bagian pembersihan di sebuah supermarket. Dan dia dapat sedikit uang untuk membiayai kehidupannya. Lalu dia melanjutkan studi di sebuah universitas, tapi drop out, nggak sampai selesai. Mungkin juga karena faktor biaya yang tidak cukup. Tetapi karena dia cukup cerdas, dia otodidak belajar sendiri. Lalu melamar di perusahaan Yahoo. Dan dia bekerja cukup lama di sana dan kondisi keuangan sudah lebih bagus. Satu kali dia berhenti dari Yahoo karena ingin melamar pekerjaan pada posisi yang lebih bagus di perusahaan yang lebih besar. Google, perusahaan internet. Ternyata ditolak. Saudara-saudara, sebetulnya secara manusia pasti dia kecewa. Tapi dia yakin bahwa ada rencana Tuhan yang lebih baik. Karena ditolak, gak ada pekerjaan tahun 2009, 5 tahun yang lalu. Dia bekerja sama dengan rekannya yang bernama Brian Acton. Membuat program komputer. Dan salah satu yang paling sukses itu diberi nama WhatsApp. WhatsApp ini adalah program yang bisa menghubungkan semua telepon genggam, smartphone, merek apapun di belahan dunia manapun. Bisa SMS-an gratis. Bisa kirim gambar, kirim suara gratis. Dan sekarang di dunia diperkirakan ada 450 juta orang menggunakan aplikasi WhatsApp ini di telepon genggamnya. Yang luar biasanya, kira-kira 3 minggu yang lalu, perusahaan WhatsApp ini dibeli oleh Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Dengan angka yang sangat fantastis, 19 miliar US dollar. Itu hampir 200 triliun rupiah. Duit semua loh saudara sekalian, 200 triliun. Dan akhirnya Yan Koum, seorang yang sangat miskin, berubah menjadi orang yang sangat kaya. 5 tahun, siapa yang pernah menduga orang yang ditolak bekerja dari Google sekarang menjadi orang yang sangat kaya raya. Saya rasa Google akan sangat menyesal mengapa dia menolak Yan Koum. Dan saya mau katakan, kalau engkau pernah ditolak, engkau tidak diterima, engkau mengalami hal-hal yang tampaknya buruk, ketemu orang yang menyebalkan, ketemu dengan keadaan yang tidak baik, melihat masa depan yang suram, tekunlah melakukan bagian saudara. Kita nggak pernah menduga, hanya 5 tahun yang dibutuhkan oleh seorang yang bernama Yan Koum menjadi orang yang punya uang lebih kurang 200 triliun rupiah. Setelah transaksi itu terjadi, hal pertama yang dia lakukan, dia pergi ke tempat di mana dulu dia pernah tidur beralaskan tanah, beratapkan langit. Dia pergi di jalan yang dulu dia pernah ngantri sama orang-orang lain hanya untuk dapat jatah makanan dari pemerintah. Dia bersandar di tembok, mengenang semua yang pernah dia alami. Air matanya mengalir. Satu penyesalannya, mamahnya ketika ada di Amerika Serikat sakit kanker. Dan karena dia tidak punya uang, mamanya meninggal karena tidak mendapatkan pengobatan yang memadai. Dan dia berkata, seandainya aku punya uang sebanyak ini, mungkin ibuku akan bisa hidup lebih lama. Tetapi mulai timbul belas kasihan. Karena ibu sudah meninggal, dia lihat imigran-imigran lain, terutama dari negara asalnya. Kalau ada orang yang bisa dibantu, karena sekarang dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Saya mau bilang saudara, apapun Tuhan bisa kerjakan. Kalau kita percaya bagi dia, tidak ada yang mustahil. Allah bisa memberkati saudara luar biasa, jauh melampaui pemikiran kita. Hari ini kita berdoa. Saya yakin Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup saudara. Milikilah iman kepada Tuhan. Kalau engkau sedang menghadapi tantangan apapun, percaya Tuhan tetap duduk di atas tahta. Dia yang memegang pemerintahan atas dunia. Dia tahu kehidupan saudara. Dan kalau engkau sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, Allah akan buka jalan. Dan jika sudah membuka pintu, tidak akan ada orang yang menutupnya. Karena dia Allah yang maha baik buat kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama. Haleluya. Semua baik, apapun yang kau lakukan dalam hidupku. Walaupun hari ini aku belum paham,
Aku yakin semuanya amat sangat baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari awal, mari dengan sungguh kita nyanyikan lagu ini. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari angkat hatimu, katakan kepada Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua, yes Lord. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang menghadapi masalah yang sulit, mungkin pekerjaanmu tidak seperti dulu, mungkin keluargamu sedang mengalami sengketa satu dengan yang lain, mungkin ada penyakit yang belum tersembuhkan, ada kerinduan, harapan, cita-cita yang belum menjadi kenyataan. Lingkungan di mana saudara tinggal bukan lingkungan yang menyenangkan. Engkau ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan. Engkau tidak tahu masa depan yang seperti apa yang saudara akan jalani. Percayalah hari ini, Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup saudara. Kita mungkin belum mengerti, tapi percayalah, orang yang percaya akan melihat dengan iman rancangan itu tergenapi dalam kehidupanmu. Jangan bersungut-sungut, jangan mengomel, jangan mengeluh. Jangan melihat hidup ini dari sisi negatif, tapi lihat dari sisi yang positif. Hidup positif karena beriman kepada pribadi Allah yang maha baik. Hidup positif karena beriman kepada janji Allah yang ya dan amin. Karena Kristus adalah ya untuk setiap janji Allah. Apapun yang ada dalam firman, ketika engkau memintanya di dalam nama Yesus, ketika engkau hidup di dalam Yesus, jawabannya is always yes. Ya, ya. Dia akan memberkati kita, menyembuhkan kita, memulihkan hidup kita, dan hidup kita akan lebih berkenan kepada Tuhan. Siapa yang hari ini mau berkata, Tuhan, aku membutuhkan intervensi, campur tangan Tuhan, supaya kebaikan-kebaikan itu berlaku dalam hidupku. Bukan hanya kebaikan secara jasmania, tapi karakterku pun ingin dibentuk menjadi lebih baik. Kalau engkau orangnya yang rindu, Allah memberikan kasih karunia-Nya, kebaikannya kepada kita. Mari angkat tanganmu tinggi, doa kepada Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau
hidupku sekali lagi. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Mengalirlah kebaikan-Mu ya Tuhan. Mengalir pada hari ini dalam nama Yesus. Terima perkara-perkara yang baik dari Tuhan Yesus. Terima kebaikan Tuhan. Tuhan buka jalan bagimu. Tuhan membuka pintu bagimu. Haleluya. Terima kebaikan Tuhan. Terima rahmat anugerahnya. Ini doa hamba-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu di dalam segala kekurangan keterbatasan kami. Engkau tetap sediakan yang terbaik bagi kami. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Modal kami hanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan Tuhan ratakan jalan kami. Tuhan buka pintu berkat. Dan kalau Engkau membuka, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. Sehingga kami berkata, Engkau baik Tuhan, sungguh baik, amat sangat baik. Dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Mata bakayaran amangku apa sikapatakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Mari lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Amin. Karya bermegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, Dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kau punya
siapa?